Pertama-tama kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana gempa bumi yang telah merenggut 72 jiwa meninggal dunia dengan 3 diantaranya murid dan 1 guru yang meninggal. Gempa juga telah merusak puluhan ribu rumah yang menyebabkan lebih dari 80.000 orang mengungsi dan diantaranya 38.000 warga sekolah. Di sektor pendidikan, gempa bumi berdampak terhadap 1.378 satuan pendidikan dengan 502 sekolah diantaranya dilaporkan rusak berat di 7 kabupaten yang meliputi 177.678 murid serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan. Dari 8.664 ruang kelas yang terdata, 5.521 rusak atau 63,7%, 2.229 diantaranya rusak berat atau total. Kerusakan juga menimpa laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan rumah dinas guru. Ya, ini Pak ada getaran ini Pak. Ini masih ada getaran Pak Kepala. Aman Pak Menteri, tadi memang gempa tapi udah aman Pak Wakil Menteri. Iya Pak. Ya, kita tetap berdoa Pak Wakil Menteri. Insya Allah amin. Semoga kita diberi keselamatan Pak. Baiklah, saya lanjutkan. Saat ini pembelajaran 1.116, 324 murid terganggu dan pelaksanaan pembelajaran mengikuti kebijakan dari Gubernur NTT untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah dan di tempat pengungsian agar menghindari bangunan yang berpotensi roboh dan melukai karena gempa susulan yang masih terus berlangsung. Dilaporkan sebanyak 923 satuan pendidikan melaporkan menerapkan belajar dari rumah, 171 pembelajaran daring, 35 sekolah belajar di kelas darurat, dan 30 sekolah masih tatap muka. Saat ini kami sudah menyajikan data dampak dan kebutuhan secara real time di dashboard yang kami sediakan dari Kemendikbudristek. Selanjutnya yang sudah kami lakukan, saat ini kami terus melakukan pendataan dampak kebutuhan penguatan pos pendidikan di masing-masing kabupaten terdampak. Tim Kemendikbudristek sejak 16 Agustus 2025 telah tiba di Labuan Bajo dengan membawa 4.500 bingkisan anak, paket sembako, 800 school kit, dan 400 family kit, dan telah menyalurkannya ke Manggarai Barat, ke beberapa kecamatan dan sekolah, Manggarai Timur, Ngada, dan ada tambahan tim hari ini di ND yang sedang bergerak ke Nagekeo dan Sika. Tim kami juga sudah menyalurkan santunan untuk SDK ya di Manggarai 5 juta plus sembako bagi keluarga almarhumah Febriani Evika Jas ini yang meninggal dunia ya, murid. Kemudian 1 juta plus school kit bagi murid tertimpa reruntuhan dan juga 2 juta plus family kit bagi guru yang rumahnya rusak. Kemendikbudristek telah menerbitkan panduan pembelajaran di masa darurat, fleksibilitas moda dan materi, penekanan pada materi esensial, literasi numerasi dasar, dan dukungan psikososial. Selanjutnya, penyiapan ruang kelas darurat bertahap untuk sekolah yang rusak berat. Saat ini kami sedang mendistribusikan 100 tenda ruang kelas yang diharapkan bisa mulai digunakan minggu depan untuk belajar anak. Kemudian pendampingan psikososial bagi satuan pendidikan baik untuk guru maupun siswa dengan himpunan psikologi, MDMC, dan mitra kampus. Penyaluran 5.000 school kit, 1.500 family kit, dan 6.238 mobiler, 3.956 papan tulis, 123.522 buku.
Eh, Kemudian kami juga mengharapkan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat, termasuk dengan mitra pembangunan, akademisi, dunia usaha, dan rekan-rekan media. Demikian laporan yang kami sampaikan, khususnya terkait dengan dunia pendidikan di kawasan terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak Menteri Prof. Aptip yang sudah menyampaikan update ataupun perkembangan informasi terkait bagaimana pendidikan telah dilaksanakan maupun bantuan-bantuan dari Kementerian Pendidikan nantinya. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Mohon hormat. Pertama-tama kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana gempa bumi yang telah merenggut 72 jiwa meninggal dunia, dengan 3 diantaranya murid dan 1 guru yang meninggal. Gempa juga telah merusak puluhan ribu rumah yang menyebabkan lebih dari 80.000 orang mengungsi, dan diantaranya 38.000 warga sekolah. Di sektor pendidikan, gempa bumi berdampak terhadap 1.378 satuan pendidikan dengan 502 sekolah diantaranya dilaporkan rusak berat di 7 kabupaten yang meliputi 177.678 murid serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan. Dari 8.664 ruang kelas yang terdata, 5.521 rusak atau 63,7%, 2.229 diantaranya rusak berat atau total. Kerusakan juga menimpa laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan rumah dinas guru. Ya, ini Pak, ada getaran ini Pak. Ini masih ada getaran Pak Kepala. Aman Pak Menteri, tadi memang gempa tapi udah aman Pak Wakil Menteri. Iya Pak. Ya, kita tetap berdoa Pak Wakil Menteri. Insya Allah amin. Semoga kita diberi keselamatan Pak. Baiklah, saya lanjutkan. Saat ini pembelajaran 1.116, 324 murid terganggu, dan pelaksanaan pembelajaran mengikuti kebijakan dari Gubernur NTT untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah dan di tempat pengungsian agar menghindari bangunan yang berpotensi roboh dan melukai karena gempa susulan yang masih terus berlangsung. Dilaporkan sebanyak 923 satuan pendidikan melaporkan menerapkan belajar dari rumah, 171 pembelajaran daring, 35 sekolah belajar di kelas darurat, dan 30 sekolah masih tatap muka. Saat ini kami sudah menyajikan data dampak dan kebutuhan secara real time di dashboard yang kami sediakan dari Kemendikbud. Selanjutnya yang sudah kami lakukan, saat ini kami terus melakukan pendataan dampak kebutuhan penguatan pos pendidikan di masing-masing kabupaten terdampak. Tim Kemendikbud sejak 16 Agustus 2025 telah tiba di Labuan Bajo dengan membawa 4.500 bingkisan anak, paket sembako, 800 school kit, dan 400 family kit, dan telah menyalurkannya ke Manggarai Barat, ke beberapa kecamatan dan sekolah, Manggarai Timur, Ngada, dan ada tambahan tim hari ini di ND yang sedang bergerak ke Nagekeo dan Sika. Tim kami juga sudah menyalurkan santunan untuk SDK ya di Manggarai 5 juta plus sembako bagi keluarga almarhumah Febriani Evika Jas, ini yang meninggal dunia ya, murid. Kemudian 1 juta plus school kit bagi murid tertimpa reruntuhan, dan juga 2 juta plus family kit bagi guru yang rumahnya rusak. Kemendikbud telah menerbitkan panduan pembelajaran di masa darurat,
fleksibilitas moda dan materi, penekanan pada materi esensial, literasi numerasi dasar, dan dukungan psikososial. Selanjutnya, penyiapan ruang kelas darurat bertahap untuk sekolah yang rusak berat. Saat ini kami sedang mendistribusikan 100 tenda ruang kelas yang diharapkan bisa mulai digunakan minggu depan untuk belajar anak. Kemudian pendampingan psikososial bagi satuan pendidikan baik untuk guru maupun siswa dengan himpunan psikologi, MDMC, dan mitra kampus. Penyaluran 5.000 school kit, 1.500 family kit, dan 6.238 mobiler, 3.956 papan tulis, 123.522 buku. Kemudian kami juga mengharapkan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat, termasuk dengan mitra pembangunan, akademisi, dunia usaha, dan rekan-rekan media. Demikian laporan yang kami sampaikan, khususnya terkait dengan dunia pendidikan di kawasan terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak Menteri Prof. Aptip yang sudah menyampaikan update ataupun perkembangan informasi terkait bagaimana pendidikan telah dilaksanakan maupun bantuan-bantuan dari Kementerian Pendidikan nantinya. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Mohon hormat.